Halo sobat, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan dipermudahkan menjalani aktivitas hari ini. Di video pertama ini, aku Anto akan menceritakan sebuah kisah tentang kemerdekaan Indonesia. Dan tahukah kamu? Film ini diambil dari kisah nyata yang terjadi beberapa tahun silam, menceritakan tentang perjuangan gagah berani dan pantang menyerah dari pasukan Indonesia melawan agresi militer Belanda pada tahun 1947. Bagaimanakah kisah perjuangan mereka? Dan tanpa berlama-lama inilah Merdeka! Satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia telah dideklarasikan dengan teks proklamasi, Indonesia melakukan perundingan dengan pihak Belanda supaya mendapatkan pengakuan kedaulatan. Perundingan ini memakan waktu cukup lama, bahkan hingga berbulan-bulan, dikarenakan pihak Belanda tidak rela Indonesia lepas begitu saja. Hingga akhirnya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda pun terjadi. Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia, dan mereka juga akan menarik semua pasukan yang ada di Indonesia untuk pulang ke Belanda. Namun baru 4 bulan perjanjian itu disepakati, Belanda justru melanggarnya, dan Belanda mengirimkan pasukan untuk melakukan agresi besar-besaran di Indonesia. Sasaran utama Belanda adalah pangkalan-pangkalan udara milik Indonesia. Kemudian Sin beralih pada tahun 1947 di sebuah pangkalan udara milik Indonesia yang berada di Maguwo, Yogyakarta. Di sini terlihat para kadet yang sedang sibuk merapikan pesawat yang diberi nama Pangeran Diponegoro. Semuanya sedang bersiap, karena sebentar lagi Presiden Soekarno akan datang. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan 4 orang kadet yang bernama Sigit, Harbani, Mulyono, dan Aji. Kemudian Presiden Soekarno pun datang ditemani oleh Sang Panglima Jenderal Sudirman bersama Kepala Angkatan Udara yang bernama Suryadi Suryadharma. Kapan rampung? Akan kami rampungkan selekasnya. Pak Presiden Soekarno datang ke sana untuk melihat persiapan yang dilakukan Angkatan Udara dalam menghadapi ancaman dari Belanda. Kemudian terjadi hal yang unik ketika Pak Presiden mengecek bodi pesawat. Mulyono berkata bahwa catnya belum kering. Dan tak disangka respon dari Pak Soekarno justru mengapresiasi Mulyono karena dia berani berkata jujur. Mohon dicatat, kejujuran itu di atas segalanya. Maka lebarkan sayapmu, jangan pernah sekalipun dirimu berlindung di balik ragu. Dan terbanglah! Ya! Setelah kunjungan dari Pak Soekarno selesai, Sigit pun memulai latihan, dan tak disangka hal menegangkan pun terjadi ketika ada sebuah pesawat Belanda yang menyerangnya. Sigit pun beruntung karena berhasil selamat sebelum pesawatnya meledak. Setelah terjadinya serangan itu, para perwira pun langsung mengadakan rapat diskusi untuk membahas tentang serangan dari pesawat Belanda yang dialami Sigit. Menurut Pak Suryadi, persiapan semua pesawat tempur di pangkalan udara harus segera diselesaikan, mengingat pihak Belanda sudah mendekati Yogyakarta yang merupakan pusat pemerintahan Indonesia pada saat itu. Jogja, cari cara agar Diponegoro bisa mengudara. Siap. Kemudian Sin pun beralih ke pangkalan udara Maguwo. Di sini terlihat Sigit yang sudah pulih dari pingsannya akibat serangan kemarin. Dia pun pergi keluar dan menemui teman-temannya yang sedang membuat replika pesawat untuk mengantisipasi serangan dadakan dari Belanda. Replika pesawat ini digunakan sebagai strategi untuk mengecoh pesawat Belanda. Dan benar saja, pasukan Belanda menyerang pangkalan udara tersebut, dan beruntungnya strategi itu pun berjalan mulus. Pesawat Belanda terkecoh hanya mengincar replika pesawat yang mereka kira pesawat sungguhan. Komandan Sucipto mengapresiasi keberhasilan mereka mengerjai pasukan Belanda. Mereka pun diminta untuk membuat pesawat replika lebih banyak lagi. Namun Aji menolak perintah Komandan Sucipto. Aji berpikir bahwa semuanya tidak akan selesai jika hanya dengan cara seperti ini. Dia pun sangat ingin berlatih menerbangkan pesawat seperti Lanjutkan. pilot lain. Siap! Sontol ya. Perang tak mungkin selesai dengan cara seperti ini. Aji lalu mengajak teman-temannya yaitu Harbani, Mulyono, dan Sigit untuk mencari tempat persembunyian pesawat di hutan. Kemudian pesawat itu
akan mereka gunakan untuk latihan terbang. Mulyono yang tak ingin terkena masalah pun menolak ajakan dari Aji. Kalau ada yang tanya bilang kita cari bambu ya. Beri kita kesempatan, sedikit pun. Berikutnya. Namun sialnya, rencana mereka gagal setelah Sersan Kardi mengetahui keberadaan mereka. Merdeka. Aji tidak mau menyerah begitu saja, ia tak mau keinginan dan rencananya gagal. Ia pun berencana menyusuri hutan untuk mencari keberadaan tempat pesawat yang lain. Hal itu pun tak sia-sia. Mereka akhirnya menemukan tempat persembunyian pesawat Pangeran Diponegoro. Mereka pun mencoba menerbangkan pesawatnya. Namun ada sebuah masalah, yaitu pesawat ini mengalami kerusakan pada pompa bahan bakarnya. Mengingat pesawat ini adalah pesawat bekas hasil rampasan perang dari Jepang, jika mereka ingin menerbangkannya, maka mereka harus mengganti spare partnya. Mereka pun bingung harus bagaimana. Namun, di tengah kebingungan Sigit teringat bahwa ia pernah menemukan bangkai pesawat milik Jepang yang sepertinya mirip dengan pesawat Pangeran Diponegoro. Mereka pun berencana untuk mengambil pompa bahan bakar di pesawat itu. Kemudian pada malam harinya, mereka pun meminta izin kepada Komandan Sucipto untuk mengambil pompa bahan bakar yang ada pada bangkai pesawat Jepang yang pernah ditemukan oleh Sigit. Namun, Komandan meresponnya dengan tidak memberikan izin kepada mereka, dikarenakan letak wilayah bangkai pesawat tersebut sangat jauh, dan juga wilayah tersebut yang sudah dikuasai oleh pasukan tentara Belanda. Tapi ini demi kebaikan banyak orang, Pak. Biar saya yang tangani. Lagi dan lagi Aji tak mau menyerah dengan berbagai halangan yang menghalangi tekadnya. Ia pun menyusun rencana untuk pergi secara diam-diam. Sebelum itu, dikarenakan di antara mereka tidak terlalu ahli soal mesin. Mereka pun berencana untuk mengajak dua orang teknisi bernama Abdul dan Tarjo untuk bergabung dalam misi ini, supaya Abdul dan Tarjo menerima ajakan mereka. Mereka pun berbohong, mengatakan bahwa misi ini adalah misi yang sangat penting dan rahasia perintah dari komandan. Kemudian, setelah berhasil meyakinkan Tarjo dan Abdul, mereka pun menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Lalu pada subuh dini hari, mereka pun memulai perjalanannya untuk menemukan bangkai pesawat. Akan terus ada perang. Selama manusia masih serakah, perang ini tidak akan ada habisnya. Di pertengahan perjalanan, mereka menemukan sebuah pemukiman yang sangat sepi. Mereka pun terkejut mengetahui bahwa pemukiman tersebut sepi karena penduduknya baru saja dibantai oleh pasukan Belanda. Mereka pun buru-buru untuk melanjutkan perjalanannya, sampai pada akhirnya mereka menemukan bangkai pesawat tersebut. Namun sialnya, di wilayah tersebut terdapat para pasukan Belanda yang sedang berpatroli. Karena tidak ada pilihan lain, mau tidak mau mereka harus melawan pasukan Belanda, dan baku tembak pun terjadi. Dan luar biasanya meskipun Aji dan teman-temannya kalah jumlah, tetapi mereka berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan tentara Belanda. Setelah itu mereka pun bergegas membawa pompa bahan bakar dari bangkai pesawat itu, yang beruntungnya masih bisa digunakan. Namun rintangan tersebut belumlah cukup. Dalam perjalanan pulang mereka disergap oleh para pasukan Belanda yang sudah mereka kalahkan tadi. Jangan ada yang angkat tangan. Ketika Aji dan teman-temannya akan dihabisi, datanglah seorang superhero kita. Siapa lagi, kalau bukan Sang Panglima Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman datang bersama pasukannya. Melihat hal itu, pasukan Belanda pun langsung tantrum. Hal itu juga membuat pasukan Belanda menggigil setengah mati melihat aura sang jenderal, hingga akhirnya Aji dan teman-temannya pun dilepaskan. Rupanya kalian tengah menjalankan tugas. Akhirnya atas perintah sang jenderal, ajudan pun mengantarkan mereka pulang menggunakan mobil ke Pangkalan Udara Maguwo. Pak Suryadi selaku Kepala Angkatan Udara, yang malu mengetahui anak buahnya merepotkan Jenderal Sudirman, ia pun marah dan meminta kepada Komandan Sucipto, selaku Kepala Pangkalan Udara Maguwo,
untuk menghukum Aji dan teman-temannya. Pun saya tidak peduli, yang jelas ini tidak bisa terjadi lagi. Bukan hanya itu, saking marahnya Pak Suryadi, ia pun sampai memberi sanksi berupa tugas kepada Komandan Sucipto untuk mengambil bantuan obat-obatan di Singapura, dan Kepala Pangkalan Udara Maguwo akan digantikan oleh Pak Halim Perdana Kusuma. Tidak takut dengan hukuman, malamnya Aji dan teman-temannya melanjutkan misi, yaitu memperbaiki dan memasang pompa bahan bakar yang sudah didapat dari bangkai pesawat tadi untuk digunakan pada pesawat Pangeran Diponegoro, dan akhirnya Aji dan teman-temannya berhasil menyalakan pesawat Pangeran Diponegoro yang legendaris itu. Kegembiraan itu pun tak berlangsung lama, setelah Pak Halim dan Pak Sucipto datang untuk memberikan mereka hukuman. Kenapa kalian berhenti? Mereka semua diberi hukuman berupa push-up, dan yang push-up-nya paling lama, maka dia boleh memberikan hukuman apa saja kepada Aji. Hal itu dikarenakan menurut para perwira, otak dari permasalahan ini semua adalah Aji. Sumber ketidakdisiplinan ini. Lalu Mulyono lah yang bertahan paling lama di hukuman ini. Ia pun boleh menghukum Aji apa saja. Kemudian hukuman yang Mulyono ajukan adalah mengeluarkan Aji dari Pangkalan Angkatan Udara Maguwo. Ia beralasan bahwa Aji menjadi pengaruh buruk bagi semua pasukan. Alasan? Pengaruh buruk bagi yang lain. Ada satu orang pun yang akan keluar dari Maguwo. Beruntungnya Pak Sucipto tidak setuju dengan hukuman yang diajukan oleh Mulyono. Ia berkata bahwa tidak ada yang boleh keluar dari Maguwo, tetapi ia akan memberikan hukuman kepada semua pasukan bahwa mereka dilarang latihan terbang sebelum lulus pendidikan. Keputusan tersebut membuat suasana semakin keruh, dikarenakan mereka yang tidak ikut campur justru terkena hukuman juga. Saling menyalahkan pun terjadi yang membuat mereka saling baku hantam. Baku hantam yang seru pun terhenti setelah Kardi memberitahukan para kadet bahwa mereka diperintahkan untuk memindahkan pesawat dari tempat persembunyian di hutan ke tengah landasan, dikarenakan pasukan Angkatan Udara akan mencoba untuk menyerang Belanda pada esok hari. Esok harinya beberapa pesawat sudah berhasil mereka pindahkan, namun ada satu yang tetap disembunyikan. Kardi berkata bahwa pesawat legendaris Pangeran Diponegoro tidak usah dikeluarkan. Menurutnya pesawat ini bisa jadi senjata rahasia. Setelah mengatakan itu, Kardi juga mengatakan bahwa ia akan pergi dari Pangkalan Angkatan Udara Maguwo. Mulyono merasa curiga dengan tingkah laku Kardi. Ia pun meminta teman-temannya untuk mengecek tempat persembunyian pesawat Pangeran Diponegoro. Setelah sampai di sana mereka pun terkejut, karena atap tempat persembunyian pesawat sudah ditandai dengan cat merah. Hal itu berarti tempat persembunyian ini akan menjadi sasaran Belanda, dan ternyata selama ini Kardi adalah pengkhianat. Dia merupakan mata-mata dari pihak Belanda. Mereka semua pun bergegas, bekerja sama, bahu-membahu mengeluarkan pesawat tersebut. Namun, semuanya sia-sia karena Belanda sudah datang menyerang. Pesawat Pangeran Diponegoro pun tak bisa diselamatkan. Para kadet tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan pesawat legendaris itu hancur. Lebih parahnya lagi, bukan hanya pesawat itu, pesawat yang di landasan pun ikut hancur akibat serangan itu. Bahkan seluruh Pangkalan Udara Maguwo seluruhnya porak-poranda. Dari sini, kita tahu bahwa si pengkhianat bajingan Kardi itu sengaja menyuruh para kadet untuk memindahkan pesawat supaya lebih gampang untung dihancurkan. Beruntungnya Aji dan teman-temannya masih selamat, namun tidak dengan si bajingan Kardi. Dia tewas bersama para kadet yang lain.
Mengetahui serangan yang sangat parah itu, membuat Pak Suryadi memerintahkan Pak Halim untuk mengevakuasi para kadet yang berhasil selamat. Ia pun memerintahkan untuk mengosongkan pangkalan udara Maguwo beberapa waktu karena ditakutkan serangan lanjutan akan terjadi. Perintangan pengungsian dari Maguwo. Siap. Saat semua orang sudah putus asa, si Harbani dan juga Aji, mereka lagi-lagi tidak mau menyerah begitu saja. Mereka mengajak para kadet yang lain untuk bertekad membela tanah air sampai titik darah penghabisan dengan menyerang Belanda sebagai balasan setelah apa yang sudah pasukan Belanda lakukan. Bela Maguwo dan tanah air sampai titik darah penghabisan. Kemudian mereka berempat, yaitu Aji Harbani Sikit dan juga Mulyono, meminta izin kepada Pak Suryadi selaku Kepala Angkatan Udara untuk melakukan serangan balasan kepada Belanda, meskipun awalnya ragu karena mereka belum lulus pendidikan dan juga hanya pesawat butut yang tersisa. Tetapi dengan melihat raut wajah penuh tekad mereka, akhirnya Pak Suryadi pun memberi izin untuk melakukan serangan. Saya tidak memberi perintah, tapi saya juga tidak melarang kalian. Di malam harinya mereka pun mengatur serangan. Pak Halim yang sudah berpengalaman memberitahukan kepada mereka strategi yang akan digunakan, yaitu pertama-tama mereka harus mengincar gudang logistik milik Belanda terlebih dahulu, kemudian mengincar gudang senjata, dan selain itu, mereka juga harus berangkat pada subuh dini hari saat pasukan Belanda sedang tidak siap. Sekarang saatnya kalian bersiap-siap. Subuh dini hari pun tiba, mereka semua yaitu Sigit, Mulyono, Harbani, dan Aji sudah sangat siap untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya, bahkan kemungkinan mereka berhasil cuma 30%. Saya tunggu Lagi dan kalian lagi di sini. terdapat halangan bagi Adi untuk bisa menerbangkan pesawat, dikarenakan pesawat yang akan ditumpanginya mengalami kerusakan. Kali ini Aji harus berat hati menerima bahwa keinginannya tidak terwujud hari ini. Bawa apa? Bom? Berat ini, Mas. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai di markas Belanda dan serangan yang sudah direncanakan pun dimulai. Syukurnya, serangan dadakan ini berhasil menghancurkan markas pasukan Belanda. Dan sangat luar biasanya, mereka berhasil membalaskan dendamnya, meskipun hanya dengan pesawat yang butut dan terbatasnya ketersediaan senjata. Selain itu, yang lebih mengejutkan lagi, ini adalah misi pertama mereka. Saya ucapkan selamat untuk kalian. Saya bangga kepada kalian. Merdeka! Merdeka! Saya Anto selaku pembuat video ini, mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka klik tombol subscribe ya teman-teman. Bantu aku buat membanggakan mama. Sampai jumpa di video selanjutnya.